Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Viandono Famikotama dengan NIM 24123248. Nama saya Muhammad Naufal dengan NIM 24123227. Nama saya Maisar Jalfatah dengan NIM 24123218. Di sini kami akan menjelaskan tentang benteng ekonomi di tengah badai tarif, analisis pastel dampak kebijakan AS terhadap Indonesia. Oke, yang pertama P, politik, analisis kenaikan tarif Amerika Serikat terhadap produk Indonesia, dalam tanda kurung misalnya produk tekstil, karet, dan elektronik, dapat menurunkan ekspor Indonesia, menekan industri dalam negeri, potensi demo buruh, dan keresahan sosial. Yang kedua adalah ketergantungan terhadap pasar Amerika Serikat bisa membuat Indonesia rentan terhadap tekanan diplomatik ekonomi. Yang pertama diversifikasi pasar ekspor, kembangkan hubungan dagang ke Afrika Timur, misalnya Afrika, Timur Tengah, dan Asia Selatan. Yang kedua, perkuat diplomasi ekonomi, aktif dalam forum multilateral seperti WTO, APEC, dan G20 untuk menyuarakan keadilan perdagangan. Yang ketiga adalah perjanjian bilateral baru, tinjau ulang dan perbarui perjanjian perdagangan bebas FTA untuk memperluas pasar. Ekonomi. Tarif Amerika Serikat menyebabkan penurunan daya saing produk Indonesia, penurunan devisa, pertumbuhan ekonomi terhambat. Yang kedua adalah industri ekspor seperti tekstil, alas kaki, dan furnitur sangat terdampak. Yang pertama, hilirisasi industri, dorong ekspor produk bernilai tambah, bukan bahan mentah, contoh nikel jadi dan baterai EV. Yang kedua, reformasi perpajakan dan insentif investasi, beri insentif untuk industri padat karya dan ekspor. Yang ketiga adalah peningkatan infrastruktur, logistik, dan digitalisasi ekspor. Yang ketiga adalah sosial. Pertama adalah pelatihan ulang tenaga kerja, reskilling dan upskilling untuk sektor teknologi dan manufaktur baru. Yang kedua, perluas jaminan sosial dan subsidi untuk keluarga terdampak. Yang ketiga, fokus pada pengembangan UMKM lokal berbasis ekspor. Penurunan ekspor, PHK di sektor padat karya, naiknya pengangguran dan kemiskinan. Ketimpangan sosial meningkat terutama di daerah industri ekspor. T. Teknologi. Ketidakpastian pasar ekspor menurunkan investasi dalam RNG, riset dan pengembangan. Tergantungan pada teknologi impor menjadi hambatan. Inkubator inovasi nasional, kolaborasi antara universitas, BUMN, dan swasta. Peningkatan anggaran riset ya saat ini lebih dari 1% dari PDB. Insentif pajak untuk perusahaan yang melakukan R&D lokal. Lingkungan. Jika Indonesia beralih ke produksi intensif demi pasar lain, bisa terjadi eksploitasi SDA secara masif. Persaingan global bisa memicu degradasi lingkungan jika tidak teratur. Kedua, penerapan ekonomi hijau, industri hijau untuk ekspor energi terbarukan, biofarmaka. Sertifikasi lingkungan, produk ekspor harus memenuhi standar ramah lingkungan, contoh ISPO, SVLK. Carbon pricing dan insentif green energy. Legal dan hukum. Tarif AS bisa dianggap sebagai bentuk protectionism yang bertentangan dengan prinsip WTO. Indonesia berhak menggugat atau mencari mediasi melalui Badan Penyelesaian Sengketa WTO. Gunakan penyelesaian sengketa WTO. Perkuat Badan Hukum Dagang Indonesia untuk merespons diskriminasi dagang dan percepat harmonisasi hukum ekspor-impor dengan standar nasional. Rekomendasi strategis, diversifikasi pasar ekspor dan investasi dalam sektor strategis seperti manufaktur, teknologi, dan energi terbarukan. Reformasi struktural ekonomi, yaitu hilirisasi infrastruktur digital dan pembenahan birokrasi. Fokus pada sumber daya manusia, pendidikan vokasi, pelatihan industri 4.0, dan peningkatan kualitas tenaga kerja. Inisiatif Green Economy. Indonesia bisa jadi pemimpin global dalam ekonomi berkelanjutan di tengah transisi energi dunia. Peningkatan diplomasi ekonomi dan penggunaan jalur legal internasional.
untuk perlindungan kepentingan nasional. Selanjutnya adalah contoh data konkret, yaitu yang pertama Vietnam yang berhasil menumbuhkan ekspor elektronik karena FTA dengan UE dan AS. Yang kedua itu ada Cina, investasi besar di R&D dan digitalisasi manufaktur meningkatkan daya saing global. Penutup. Tantangan dari kebijakan tarif AS adalah nyata, tetapi Indonesia memiliki peluang untuk mengubah struktur ekonominya menjadi lebih tangguh, inovatif, dan inklusif. Dan dengan strategi yang cepat, Indonesia tidak hanya bisa bertahan, tetapi juga tumbuh lebih kuat dan mendekati status negara yang maju. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.